Sebagai pencinta kuliner, Dad itu sering banget cobain makanan yang lagi viral di IG Reels. Tapi, jujur ya, banyak banget makanan yang overklaim. Kayak ngomongin makanan enak, tapi pas didatangin rasanya song. Dan berasa selalu ngerasa ditipu dibandingkan nemuin hidden gem kulineran. Makanya Dad janji kalau suatu saat mau bikin konten tentang makanan, Dad akan bikin 2 peraturan. Peraturan pertama, nggak boleh bohong tentang rasa makanan dan experience yang Dad akan review, supaya viewernya nggak kena tipu. Dan peraturan kedua, balik lagi ke peraturan pertama. Dan sekarang, yuk kita langsung aja berangkat ke Bangkok untuk cobain semua otentik makanan mulai dari restoran Jo Chula. Sekarang sudah jam 6 sore dan Dad lagi ngantri di Jo Chula di Bangkok yang sangat terkenal. Kalau kamu kesini, jangan lupa ya antri dulu lewat aplikasi Q sebelum datang, biar nggak buang waktu lama buat antri. Waduh, antrinya nih panjang banget nih, sampai capek nunggunya. Setelah antri lama, akhirnya Dad bisa juga masuk untuk cobain the most famous Mama Tom Yum Noodle. Beneran seenak kata warga TikTok atau cuma overrated? Yuk langsung sikat. Sekarang kita mau rasain dulu mie tom yum dari Jo Chula ya. Kita rasain dulu kuahnya nih. Ini kalau dari kuahnya ini aroma rasa tom yum ini keluar banget nih. Dia juga manis, asin, terus juga asamnya tuh juga rasa kuahnya ini gurih gitu. Ini juga ada rasa creamy dari kuning telurnya bercampur dengan kuah tom yumnya. Jadi rasanya ini pas banget ya. Kalau Dad sih suka ya dengan aroma dan rasa dari kuah tom yum ini. Sekarang kita coba rasa mie-nya dulu ya. Mie-nya kecil-kecil kayak mie Indomie gitu. Tapi teksturnya lembut sih. Nah ini juga ada daging babinya nih. Kita coba dulu daging babinya. Kalau daging babinya sih rasanya agak keras ya. Cuma untuk bagian lemaknya dia lembek sih. Cuma bagian kulitnya dia keras. Kalau bagian lemaknya gurih banget nih daging ini. Next, menu yang terkenal adalah salmonnya. Tapi karena Dad nggak bisa makan salmon mentah, kali ini yang bakal review bukan Dad, tapi anak Dad. Makan guys. Salmonnya sih segar. Cuma bumbunya kecut banget. Sama tambahan cabenya kayak yang warna-warna hijau ini kayak bikin pedesan dia lekit, bukan pedes yang smooth gitu loh maksudnya. Jadi worth it nggak? Kalau suka asem worth it. Tapi kalau misalnya suka salmon yang kayak fresh sashimi terus pakai soy sauce doang, jangan makan yang ini. Nah, saking enaknya tom yumnya ini, jadi Dad pesan lagi yang seafood punya ya. Tadi kan ada babi punya, sekarang seafood punya. Ini kita coba dulu ya. Gimana udangnya sih enak nih, lembut. Udangnya beneran lembut. Dan rasanya juga enak, gurih. Untuk overall rasanya mirip sih, cuma beda di toppingnya aja ya. Tapi Dad sih lebih prefer ke seafood ya, karena seafood di sini tuh fresh banget, nggak ada bau sama sekali dan teksturnya juga chewy dan nagih. Kalau rasa ayamnya sih kayak rasa ayam pada umumnya ya, yang biasa kita goreng di rumah. Dia juga kasih bumbunya kayaknya juga bumbu garam aja deh, jadi ada rasa asin-asin dikit aja. Gak ada beda jauh dengan yang biasa di rumah kayak kita goreng sendiri. Worth it nggak datang sini? Datang sini sih worth it sih, biar jauh-jauh begitu, antrinya lama, tapi dari rasanya, dari makanannya tuh enak sih. Jadi boleh datang deh ke sini. Habis makan di Jo Chula, jangan langsung pulang ya. Wajib banget keliling di daerah Ron Muang. Soalnya di sini tuh banyak banget ya jajanan street food yang bikin ngiler. Siap-siap jajan lagi. Kayak Dad nih lagi mau cobain durian montong langsung di Thailand. Nah, kalau ini dagingnya ini nggak terlalu lembek ya, seperti yang di Indonesia ini. Kalau Indonesia tuh kan begitu kita comot itu langsung lembek. Kalau ini karena mungkin masih fresh kali ya dari Thailand ya, jadi durian ini masih agak keras-keras gitu dia. Rasanya legit dan aroma manisnya ini enak. Di sini ada banyak banget resto dan jajanan yang wajib kamu cobain. Dari yang manis, gurih, sampai yang pedas. Semuanya bikin gila. Dijamin bikin kamu kalap dan bingung mau mulai dari yang mana. Jadi siapin banyak duit cash ya. Attention please, for your own safety. The airline and passengers
Next stop, kita lanjut cobain seafood lagi. Kali ini sangat spesial karena katanya tempat ini salah satu favorit dari Raditya Dika. Lebih tepatnya, kita bakal nyobain the original Velvet Curry Crab menu legendaris dari tahun 1969. Sekarang kita mulai coba rasa kepitingnya ya. Rasa kari sih nendang banget ini. Ini ada campuran kayak rasa-rasa mentega begitu ya. Kepitingnya sih enak nih. Kepitingnya nih lembut dagingnya, dan rasanya juga kuahnya ini gurih tapi agak manis sedikit ya. Kalau kita campur nasi kayaknya rasanya jadi pas. Nah kalau campur nasi rasanya pas banget. Kalau kalian doyan dengan sambal, ini juga ada disiapin sambal yang warna hijau begini sambalnya. Mungkin di Indonesia sambal hijau kali namanya ya. Nah ini sambalnya. Sambalnya ada campuran cuka jadi agak kecut. Secara keseluruhan, makanan ini rasanya worth to try dan rasanya enak. Tapi mungkin karena ekspektasi Dad terlalu ketinggian sebelum datang, jadi rasanya terasa oke aja. Apa cuma Dad yang rasa gini ya? Nggak mungkin kalau ke Thailand kita nggak nyobain Thai tea. Makanya Dad kali ini mau adu Thai tea yang ada di Bangkok buat cari yang paling enak. Pertama kita coba karun Thai tea dulu. Sekarang Dad cobain dulu ya. Untuk rasa Thai tea sih tendang banget ya. Dan juga ada rasa pahit-pahitnya gitu. Kalau gulanya sih rekomen di 40% aja. Udah cukup untuk ada manisnya udah cukup banget ya. Dengan aroma Thai tea-nya ini kalau dipadukan tuh enak. Next, cobain Thai tea yang lagi viral banget di TikTok, yaitu Gaga Thai tea. Kali ini Dad pesan sesuai dengan rekomendasi langsung dari kasirnya. Katanya ini yang paling best seller. Beneran seenak itu nggak ya? Ada satu lagi Thai tea dari Gaga mereknya ya. Kita lihat Thai tea ini agak unik ya, karena di atasnya ini ada kayak semacam krim. Dan krim ini kita coba lihat, ini udah lumayan tebal juga nih krimnya. Ini sekitar 2 sentian ya kalau krim ini. Dan di atasnya lagi nih ada semacam taburan-taburan apa saja, kurang tahu ya ini taburan apa ya. Unik sih, unik. Kita coba dulu rasanya. Rasanya sih beda ya seperti yang tadi ya, karena mungkin ada perpaduan krim sama Thai tea-nya nih. Jadi krim ini rasanya agak manis, Thai tea-nya ini agak pahit. Jadi campuran manis dan pahitnya ini jadi perpaduannya enak gitu. Tapi setelah Dad cobain dua-duanya, Dad akhirnya pilih Thai tea dari Karun. Rasanya lebih nendang, tapi tetap pas, nggak terlalu manis sampai bikin enak. Ini sedikit tips dari Dad ya. Kalau waktu di luar negeri seperti Bangkok ini, lebih baik kalian tinggal atau cari hotel dekat-dekat dengan BTS atau LRT ya, supaya lebih gampang dalam akses untuk perjalanan ke dalam kota maupun nanti mau ke bandaranya. Karena Bangkok itu macet banget kayak Jakarta. Dan kalau naik mobil pasti lumayan ngebuang waktu di jalan. Nah, next kita bakal cobain Thai boat noodle dari Toksmith. Katanya kuahnya itu rasanya rich, gurih, dan plus potongan dagingnya super lembut. Kita coba rasa kuahnya dulu ya. Menurut Dad, kuahnya itu punya perpaduan rasa asam, gurih, dan ada rasa sedikit manis. Cuma kalau Dad sih kurang suka dengan kuah yang banyak kayak daun ketumbar atau pecut-pecut. Itu Dad kurang suka. Dad lebih suka mungkin kayak aroma rasa sop buntut gitu ya. Lebih pas dengan selera gitu. Tapi karena Dad kurang suka rasa aroma daun ketumbar, jadi rasanya terasa biasa aja di lidah. Nah, untuk dagingnya harus diakuin ya, lembut banget. Jadi, worth it nggak? Tergantung selera. Oh iya, kalau bisa pesan crackling atau wonton gorengnya ya. Karena menurut Dad tekstur makanannya itu jadi lebih enak karena ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nggak pas rasanya kalau kita udah di Bangkok, kita nggak ke Chinese street food yang terkenal di Bangkok. Di sini Dad mau cobain kue cap dari Nike Acro Noodle karena katanya kuahnya itu peppery dan daging samcannya juga enak banget. Yuk langsung kita cobain seruput kuahnya dulu. Rasa mericanya dominan banget ini. Jadi kalau kalian mungkin pencinta merica, mungkin akan suka dengan kue ini ya. Tapi kalau misalnya kalian yang kurang suka, mending pesan yang lain aja. Tapi jujur nih, menurut Dad, pepper dari kuah ini over banget. Beneran jadinya kayak makan lada dengan kuah. Jadi yang gak terlalu suka makan lada, better skip tempat ini deh. Sorry banget, tapi menurut Dad ini overrated. Halo kids, ini adalah perjalanan Dad terakhir ke Bangkok. Mudahan ini bisa membantu kalian yang mau ke Bangkok. Dadah!